pulang. Kenapa nggak kamu aja yang ngurus Naura? Kenapa harus aku? Kamu kan mamanya. Jelas kamu lebih tahu semua kebutuhan Naura. Naura itu juga anak kamu, Mas. Kenapa semuanya harus dilimpahin ke aku? Naura bukan masalah. Kamu yang masalah. Kalau emang kamu nggak anggap Naura itu masalah, kamu urus aja kalau gitu. Aku mah mending ngurusin Naila, udah jadi dokter sukses. Naila udah jadi dokter, ya jelas dia bisa nyari uang sendiri. Sedangkan Naura masih SMA, ya jelas dia masih butuh uang dari orang tuanya. Ya udah, kamu aja sana yang ngurus Naura. Aku mana tahu kebutuhan Naura apa aja. Makanya kamu sering-sering lihat anak kandung kamu sendiri. Jangan anak selingkuhan mulu yang kamu liatin. Nadia, apa? Salah? Omongan aku salah? Ha? Anak selingkuhan itu kan jelas-jelas bukan anak kamu. Dia itu janda, Mas. Sedangkan kamu, apa kamu ngurus Naura di rumah? Aku udah ngasih dia makan, aku ngasih dia tempat tinggal. Sekarang giliran kamu yang ngurus anak itu. Mah, Pa, Naura sayang, kamu udah pulang sekolah, nak. Papa kangen banget sama kamu. Kenapa Papa pulang? Kan Papa bilang kalau Papa kangen sama kamu. Papa mau jemput kamu. Mulai sekarang kamu tinggal sama Papa. Nadia, Naura nggak mungkin tinggal sama saudara-saudara tiri atau ibu tirinya. Dia pasti nganggap itu orang asing. Kenapa nggak mungkin, ha? Kamu aja masih sering nunjukin orang asing itu ketimbang nunjukin keluarga kamu di sini. Aku tinggal sendiri aja. Aku nggak mau tinggal sama mama ataupun papa. Aku mau ngekos aja. Nggak boleh, Naura. Kamu masih punya rumah di sini. Ini rumah kamu. Kamu nggak boleh tinggal di luar. Kamu egois ya, Mas. Kamu nggak pernah bisa ngurusin anak kamu sendiri. Tapi sekarang kamu malah nyuruh aku. Apa setidaknya aku tinggal di panti asuhan aja? Kenapa mama sama papa tega banget lempar-lempar aku? Biasanya anak-anak itu direbutin sama orang tuanya kalau misalnya cerai. Tapi kenapa aku malah dilempar ke sana ke sini? Aku nggak bisa lah. Kenapa nggak bisa? Apa susahnya buat kamu putusin Naura? Aku masih sayang sama Naura. Ya udah, kalau kamu putusin aku, David, kamu harus milih. Kamu nggak bisa milikin keduanya gitu aja. Itu kan David. Kasih waktu buat aku mikir. Dari 5 bulan yang lalu kamu selalu ngomong kayak gitu, tapi sampai sekarang nggak ada tuh kamu mutusin Naura. Kali ini beneran. Apalagi sih yang kamu pertimbangkan? Naura itu anak broken home. Dia butuh dukungan dari orang. Dia butuh aku di sampingnya. Kalau aku tiba-tiba mutusin gitu aja, aku kasihan sama dia. Kamu bukan guru BK. Apa yang kamu harus bikin bimbingan konseling sama dia? Dila, tolong kasih aku waktu buat aku mikirin ini semua. Aku juga harus mikirin Naura juga. Gak usah lo pikirin lagi. Kita putus. Naura? Bagus deh kalau misalnya lo ngedenger semuanya. Jadi kita gak perlu jelasin apa-apa lagi sama lo. Kenapa lo tega ngelakuin ini ke gue? Lo kan sepupu gue, kenapa lo tega ngelakuin ini ke gue? Gue gak ada yang ngerebut pacar lo. Tapi pacar lo sendiri yang datang ke gue. Mungkin karena dia udah bosan sama lo. Karena gak ada sisi menariknya. Lila! Naura, biar aku jelasin dulu ya. Gak perlu, simpan aja penjelasan itu buat diri lo sendiri. Gue gak butuh. Naura! Kenapa semuanya nyerang gue langsung kayak gini? Kenapa gak ada yang ngebela gue? Naura, udah mau hujan, ayo pulang. Gak mau. Kenapa? Rumah gue terlalu berisik. Ayo, apa? Gue antar ke rumah gue deh. Rumah gue tuh gak ada kok suara-suara yang bakal bikin lo sakit hati. Makasih, tapi gak usah. Lu kenapa? Orang tua gue gak nganggep anaknya sendiri. Pacar gue selingkuh. Apa setelah dengar itu, menurut lo hidup gue bakal baik-baik aja? Terus lo mau kemana sekarang? Gue mau pulang ke rumah. Ya udah, ayo pulang ke rumah lo, gue antar. Gue pengen rumah yang bener-bener bikin gue ngerasa aman dan terjaga. Bukan rumah yang setiap hari gue malah denger suara-suara yang bikin gue ketakutan. Rumah kayak gitu pasti ada kok. Tapi pasti itu bukan rumah gue. Nah, ayo neduh. Hujan udah mau turun nih, nanti lo sakit. Hujan gak bakal bikin gue sakit. Gue udah ngerasain sakit yang lebih parah daripada kena hujan. Lo mau mati karena kedinginan? Bukannya itu lebih baik daripada gue ngegantungin leher gue di tali yang udah gue siapin. Gue berdiri di sini aja sampai ada mobil yang bakal nabrak gue. Lo udah gila? Lo mau ngapain, ah? Niatnya emang kayak gitu. Gue pengen ngegantungin diri gue pakai tali, tapi tali gue ada di rumah dan gue gak mau pulang ke rumah itu lagi. Jadi mending gue diam di sini aja sampai ada mobil yang nabrak gue. Emang lo pikir dengan lo bunuh diri lo bakal bahagia? Setidaknya gue harus ngadepin ini semua. Gue udah bertahan 12 tahun dan kesabaran gue udah habis. Gue rasa ini waktu yang tepat buat gue ngakhirin semua ini. Lo hebat karena udah bertahan selama ini. Jadi tolong bertahan sedikit lagi ya. Emang kenapa gue harus nunggu, ha? Apa yang bakal terjadi kalau misalnya gue nunggu lagi? Bahagia, lo bakal bahagia bentar lagi. Bahagia itu cuma buat mereka yang keluarganya lengkap, nggak buat gue yang nggak punya keluarga. Semua orang punya hak buat bahagia. Oh iya?
Terus kenapa gue nggak pernah dapetin bahagia itu? Gue selalu dapetin sengsaranya aja. Karena lo selama ini cuma nyari dan nungguin kebahagiaan itu datang. Lo nggak pernah nyiptain kebahagiaan di diri lo sendiri. Kata-kata lo emang bijak, tapi nggak akan berpengaruh di hidup gue. Bahagia itu cuma buat orang lain, bukan buat gue. Orang yang lo lihat bahagia di luar sana nggak 100% bahagia. Mereka cuma berusaha buat nyiptain kebahagiaan sendiri dalam dirinya. Gimana caranya biar gue bisa bahagia? Untuk bisa bahagia itu salah satunya adalah dengan maafin diri lo sendiri. Naura! PR kamu jawab ngasal, belajar gak fokus. Kamu niat sekolah gak sih? Maaf bu, kalau memang kamu gak niat sekolah, pulang aja kamu di rumah, homeschooling atau mama kamu kayak suruh ngajarin. Sekarang kamu keluar dari kelas saya. Saya nggak mau kamu ngabis-ngabisin waktu saya. Naura, lo gak apa-apa. Orang tua lu masih suka berantem. Apa urusannya sama lo? Gue khawatir sama lo. Pergi David, gue gak mau ngeliat muka lo. Now, gue bilang pergi ya pergi. Gue beliin makanan ya di kantin. Kanza, lo udah pulang sekolah? Gue baru sekolah. Kenapa? Gue gak fokus. Rasanya kepala gue sekarang pun lagi pecah. Ada yang mau lo ceritain sama gue? Ceritain aja. Mama papa gue cerai gara-gara papa gue selingkuh. Dan mereka ngelempar gue gitu aja kayak barang gak berguna. Dan di sisi lain pacar gue selingkuh sama sepupu gue sendiri. Itu satu-satunya orang yang gue titipin kebahagiaan gue yang bisa gue percaya malah nyihatin gue di belakang gue gitu aja. Itu karena lo naruh kebahagiaan lo di orang lain. Namanya manusia itu gak ada bisa diharapin. Coba taruh kebahagiaan itu dalam diri lo sendiri. Lo cuma bisa percaya sama Tuhan dan diri lo sendiri aja. Terus sekarang gue harus kemana? Gue gak tahu gue harus kemana. Gue gak punya siapa-siapa. Ada gue kok. Lo? Iya, gue bakal nemenin lo. Lo pasti juga cuma kasihan sama gue. Ngapain juga gue harus kasihan sama lo? Lo punya uang, lo punya rumah, lo masih punya badan yang lengkap. Ngapain gue harus kasihan sama lo? Terus lo mau nemenin gue ngapain? Ya nemenin sampai lo bangkit lagi. Aku pulang. Papa mana mah? Kenapa? Kamu udah mutusin buat tinggal sama papa kamu aja? Enggak, aku nggak mau tinggal sama papa. Ya udah, kalau emang kamu tinggal sama mama, nggak usah banyak tingkah. Mama nggak mau nanya aku beberapa hari ini kemana. Ngapain? Paling juga kamu keluyuran kan sama teman-teman kamu. Udahlah, mama nggak akan ngatur-ngatur kamu, terserah kamu di sana kayak gimana. Setidaknya mama harus nanya aku tidur di mana. Kamu paling juga nginep di rumah teman-teman kamu kan? Ya udah, ngapain mama capek-capek ngurusin kamu? Mending mama ngurusin kakak kamu udah sukses. Kakak bisa ngurus dirinya sendiri mah. Makanya kamu seenggaknya bisa jadi kayak kakak kamu, ngebanggain mama, cari duit sendiri. Tapi kayaknya mama ragu kamu bisa jadi kayak kakak kamu. Sana mandi, kalau mau makan masak sendiri, beli sendiri. Mama malas masakin kamu. Sebenarnya gue hidup tuh buat apa sih? Keluarga gue hancur, cinta gue juga kandas. Terus gue hidup buat apa? Lo punya mimpi gak sih? Jangankan mimpi, untuk bisa pikiran yang tenang aja pun susah banget. Apalagi buat bisa bikin mimpi. Tapi Naura, setidaknya dalam hidup ini lo harus punya cita-cita. Hidup lo tuh masih panjang karena lo masih muda. Buat apa? Buat siapa gue persembahin cita-cita itu? Hah? Ya buat diri lo sendiri. Katanya lo tadi bilang udah 12 tahun berjuang. Ya sekarang saatnya buat kasih hadiah ke diri lo. Lo ada gak satu kegiatan yang pas lo ngelakuin kegiatan itu lo ngerasa seneng, ngerasa tenang, gak ada tekanan, dan lo enjoy ngelakuinnya? Ngelukis. Gue suka ngelukis. Berarti lo harus jadi pelukis. Gue gak jago-jago banget. Gue cuma suka ngelukis pas gue stres. Karena itu cara gue buat ngelupain masalah-masalah gue. Ya berarti lo harus asah bakat lo itu pas lo lagi senang, pas lo lagi sedih, supaya nanti lo bisa jadi pelukis. Tapi gue dukung lo buat jadi pelukis. Dan itu permintaan gue ke lo. Mama masak? Ada sih, tapi buat kakak kamu.
Kamu masak sendiri aja sana. Iya. Selamat ya Naura, lukisan kamu juara 1. Makasih Bu. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu bisa ngelukis? Ibu kira kamu cuma siswa bodoh yang nggak bisa apa-apa. Kalau ibu tahu kamu bisa ngelukis, mungkin ibu akan kirim kamu. Saya nggak pede. Pokoknya mulai sekarang kamu harus pede ya. Soalnya lukisan kamu itu cantik. Iya Bu, makasih. Kanza, baru pertama kali gue ngeliat lo senyum. Cantik. Makasih. Oke, jadi gak ada kabar bahagia apa? Lo tau kan, kemarin gue ikut lomba ngelukis. Dan lo tau gak, gue menang juara 1. Wah, hebat banget. Udah gue bilang lo tuh berbakat. Keren emang. Gue juga sekarang rajin ikut kalau misalnya ada lomba ngelukis. Iya dong, lukisan lo harus dipamerin. Sayang banget kan kalau misalnya lo punya lukisan tapi gak pernah dipamerin. Dan kemarin juga gue ada ikutan lomba ngelukis logo. Tapi gue gak tahu sih menang atau enggak. Soalnya tandingin online, lo harus menang. Gue yakin lo pasti bisa menang. Tapi kalau misalnya belum menang juga masih ada lomba lain kok yang masih bisa lo ikutin. Ya, makasih ya Kanza. Makasih buat. Makasih karena berkat lo gue punya tujuan buat hidup. Hah? Lo kenapa jadi gue? Gue hidup ya buat ngabulin permintaan lo. Kemarin lo minta gue jadi pelukis kan? Ya, itu cita-cita gue sekarang. Gue tunggu karya lo dikenal banyak orang dan lo jadi pelukis yang sukses. Lo ngapain? Udah lo diem aja, jangan gerak. Lo ngelukis gue? Iya. Kalau gini gue gimana? Jangan liatin gue, liat ke arah lain. Apa gue nangkap tembok? Gue belum bisa gambar muka. Jadi lo harus ada ke samping. Yaudah iya. Kayak gini. Iya gitu aja, jangan liat gerak. Mau? Gue senang karena akhirnya lo udah mulai sembuh. Semuanya kan berkat lo. Gue gak ada bantuan apa-apa, gue cuma nemenin lo doang. Ya lo sembuh karena diri lo sendiri, Nau. Ya tapi juga berkat dukungan dari lo. Berarti gue udah bisa ninggalin lo. Maksudnya? Gak ada, lupain aja. Betul itu lukisan muka gue bagus deh. Buat gue ya, enak aja, ini kan punya gue. Tapi kan lo ngelukis gue, jadi ya buat gue lah. Kenapa gue belakangan ini dari tiap dekat sama Kanza. Tapi wajar gak sih kalau gue suka sama dia? Kan Kanza itu orang yang nemenin gue, mau gue lagi terpuruk atau enggak. Jadi perasaan gue gak salah kalau misalnya gue baper sama dia. Kanza, udah jangan lari, nanti lo jatuh. Lukisan gue. Ya emang kenapa sama lukisan lo? Lukisan gue ada yang beli, Zaz. Astaga, gue seneng banget. Sumpah, wah, gue seneng dengernya. Selamat ya. Gue masih gak nyangka ada yang beli lukisan gue. Kenapa gak nyangka? Lukisan lo emang bagus. Ya wajar aja ada yang beli. Terus tadi lo kenapa nelfon gue mau datang? Biasanya sih gue yang minta tolong. Sebenarnya gue mau pamit. Hah? Pamit? Pamit kemana? Ayah gue dipindah tugasin kerja luar kota. Jadi gue harus ikut. Emang lo gak bisa tetap tinggal di sini aja? Maaf Nau, tapi gue gak bisa. Gue senang akhirnya senyum lu udah mulai tumbuh lagi di wajah ini. Dan harapan gue lu jangan sedih lagi ya. Karena kayak yang gue bilang sebelumnya, lu cantik kalau misalnya senyum. Itu artinya gue bakal sendiri lagi. Lu sekarang udah punya mimpi kan, gue jadi pelukis kayak yang apa gue minta. Ya sekarang lu fokus sama mimpi lu dulu. Nanti juga lama-kelamaan lu bakal ketemu sama orang-orang yang bakal sayang sama lu. Dan satu hal lagi, lo harus berani buat jatuh cinta lagi ya. Tapi gimana kalau gue udah terlanjur jatuh cinta sama lo? Ya berarti kita bukan jodoh. Dan mungkin perasaan lo ke gue ini cuma perasaan senang, bukan perasaan cinta yang kayak lo bilang tadi. Lo mungkin cuma seneng karena lo ngerasa ada orang di sekitar lo. Kanza, tenang aja Nau, di luar sana masih banyak ada cowok-cowok baik. Ya contohnya kayak gue, gak sama kan kayak mantan lo. Tapi gue juga cuma maunya sama lo doang. Maaf kalau misalnya gue egois. Percaya deh, kalau perasaan lo sekarang ini cuma perasaan kagum ke gue. Dan nanti kalau misalnya lo udah ketemu sama orang yang cinta sama lo, dan lo juga cinta sama dia, perasaan kagum itu bakal luntur gitu aja Nau. Lo harus bisa kayak layang-layang Nau, terbang tinggi buat menggapai semua mimpi lo.
Gue janji, gue bakal jadi kayak layang-layang yang terbang tinggi dan mewujudin semua mimpi gue. Gue pamit ya Nau, lu jaga diri. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Bye. Makasih Kanza, makasih buat semuanya. Berkat lo, gue jadi punya tujuan hidup. Maaf Nau, sebenarnya orang yang udah buat lo bangkit ini adalah orang yang ngehancurin hidup lo selama ini. Gue sebenarnya anak dari selingkuhan papa lo Nau. Gue harap kalau lo tahu ini lo bakal maafin gue. Semoga lo selalu bahagia ya Nau.